Terkait dengan fit and proper test jelang yang rencana akan disampaikan tadi oleh pimpinan MPR, Syarif Hasan, dan juga anggota DPR pada hari Jumat lusa terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan di fit and proper test menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Saya sudah bersama dan kita akan lanjutkan dengan sejumlah narasumber saya, Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, kemudian ada Syarif Hasan, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat yang juga pimpinan MPR, lalu ada Ridwan Habib, pengamat militer dan keamanan. Saya lanjutkan tadi ke Bung Daniel soal komponen cadangan. Jadi yang bisa menggerakkan hanya satu, Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan tentu adalah Presiden ya, atas perintah Presiden dan persetujuan DPR dan kendalinya tentu di bawah Panglima TNI. Operasinya di bawah Panglima TNI. Operasinya di bawah Panglima TNI, tapi perintahnya tentu perintah Presiden atas persetujuan DPR RI. Oke, jadi Panglima TNI tidak bisa serta-merta menggunakan itu. Ya, tadi itu saya sebutkan. Jadi instruksinya, perintahnya tentu dari Presiden, operasinya tentu dari Panglima TNI tadi saya sebutkan, dan persetujuannya harus persetujuan DPR. Dan itu kapan akan digunakan, dalam kondisi seperti apa, dan bila mana? Tadi, seperti dijelaskan dalam undang-undang, itu bisa digunakan ketika kita menghadapi darurat perang, ya, kemudian misalnya bencana alam juga, dan kedaruratan lainnya, tapi yang paling utama dalam kalimat itu adalah dalam kondisi darurat perang. Darurat perang. Bahwa ada pertanyaan, kalau bicara soal perang fisik frontal, maka dalam tahun-tahun ke depan kecil kemungkinan. Bagaimana kemudian juru bicara Kementerian Pertahanan, juru bicara Menteri Pertahanan, Bung Daniel menjawab ini? Statement itu kan tidak ada yang bisa pastikan kondisi kapan perang dan kapan tidak perang. Justru kita harus bersiap kapanpun. Jadi bukan justru kemudian mempersiapkan diri ketika ada perang, tapi justru harus mempersiapkan diri dalam kondisi damai. Jadi ketika terjadi perang dan kondisi darurat lainnya kita sudah siap. Jadi jangan sampai kalau analoginya kita baru bersiap diri ketika datang banjir, tapi kemudian ketika tidak banjir kita diam saja dan ngomong kan tidak akan ada banjir beberapa tahun ke depan. Jadi sebenarnya itu analogi dan nalar yang paling sederhana saja begitu. Jadi kita harus bersiap justru dalam kondisi damai, karena bersiap dalam kondisi damai tentu lebih paripurna dibandingkan kita gerasa-gerusu bersiap dalam kondisi darurat. Ini grup pertama sudah dilakukan pelatihan, akan dilanjutkan dengan grup-grup lainnya? Iya, jadi tahun depan rencananya 2.500 gelombang kedua ya, 2022, dan dilatih selama 3 bulan. Oh, jadi tiap tahun satu kelompok begitu ya? Tentu berdasarkan anggaran yang disediakan, tentu juga nanti atas perintah Presiden dan komunikasi dengan DPR. Oke, saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, ada yang baru yang kemudian dihadapi oleh Panglima TNI saat ini. Selain tadi ada tantangan yang kita akan bicara nanti soal geopolitik dan sebagainya, tapi ada komponen cadangan, kekuatan militer yang baru yang berasal dari warga sipil yang belum pernah ada sebelumnya, apalagi sepanjang masa reformasi. Ada catatan soal ini, Pak Syarif? Iya, sebenarnya tujuan daripada komando cadangan ini memang sebenarnya baik-baik saja, ya kan? Jadi sebagai basis kemampuan pertahanan pada saat negara kita dalam keadaan darurat. Nah, dan ini undang-undang yang mengatur tentang komando cadangan ini sedang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi sekalipun demikian, ya saya menanggapi bahwa sebenarnya Indonesia, salah satu kekuatan TNI Indonesia adalah jumlah tentaranya yang luar biasa banyaknya, 450 ribuan. Itu tentara prajurit di Indonesia adalah merupakan salah satu kekuatan yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau dari sisi manpower,
kita cukup unggul. Tapi kan negara Nah, kita paling besar di Asia Tenggara, Pak Sarif. paling besar. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan sebenarnya, ya, tidak perlu ditakutkan. Ya, artinya dengan Nah, jumlah segitu harusnya cukup atau memang butuh komponen cadangan? sangat cukup, jauh daripada cukup. Tetapi kalau komando cadangan ini mau dilanjutkan, ya itu sah-sah saja, karena memang sudah ada undang-undangnya. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan, ini sudah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Oke, Namun kalau cukup berarti nggak perlu komcat dong, nggak perlu dan komponen justru cadangan. itu saya katakan, saya ingin mengatakan lagi, dalam era perang, di era teknologi yang canggih saat ini, itu kalah atau menangnya dalam peperangan itu hanya dihitung dalam sekejap saja. Di dalam tidak lebih dari berapa jam aja sudah ketahuan siapa negara yang kalah, siapa negara yang menang kalau terjadi peperangan. Ya kan? Jadi teknologi. Di mana logikanya, ya, Pak Sarif? ya. Di mana logikanya bahwa ketika terjadi perang maka hanya hitungan jam saja ini? Iya, teknologi. Jadi alat sistem yang kita miliki itu yang dimiliki oleh satu negara itu menentukan. Ya, salah satu contoh bisa saja dari Singapura misalnya. Katakanlah pesawat F-35 dari Singapura yang begitu banyak di mana kita belum memiliki. Itu dalam sekejap bisa meruntuhkan pangkalan-pangkalan kita. Instalasi militer dan proyek strategis kita. Jadi lagi-lagi saya lebih cenderung untuk memperkuat alutsista kita. Nah ini minimum essential force itu betul-betul harus didorong agar anggaran untuk TNI kita dorong supaya betul-betul di atas 1% dari PDB. Ya, paling nggak 1,5%. Sebenarnya yang paling bagus adalah 2%. Sekarang ini masih di bawah 1%. Nah, kalau itu kita dukung, maka kita modernisasi alutsista kita. Jadi maksud Anda bahwa membuat komponen cadangan, ya kalau dikatakan tidak salah arah tapi kurang tepat, tidak prioritas, lebih baik ke alutsista? Seperti saya katakan tadi, ini masih pro dan kontra. Ya, ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak. Justru itulah kita lihat, ada yang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kalau prajurit itu tidak disejahterakan, jaminan perumahannya, jaminan laut pautnya dan sebagainya, maka bagaimana mereka akan berjuang mempertahankan negara ini? Nah, itu yang harus kita perhatikan, itu harus kita tingkatkan. Oke. Bung Daniel, ada jawaban soal ini? Iya, perspektif itu terkait dengan perang teknologi dan macam-macam betul, tapi pada dasarnya komcat atau komponen cadangan itu kan kesatuan dalam satu sistem ya, sistem yang kita butuhkan. Misalnya ya dalam satu pertempuran atau dalam satu perang, memang tahap pertama ada teknologi di situ, kemudian ada penguasaan laut di sisi lain, penguasaan udara, tapi jangan lupa pada akhirnya tentu semuanya kembali pada darat dan infanteri dan sebagainya. Jadi dia jadi satuan sistem lah. Nah di sisi lain memang ya kita tentu berkomitmen, misalnya berharap Pak Menhan, Pak Prabowo dalam hal ini kemudian bersama dengan Panglima berkomitmen terus untuk memodernisasi alutsista, apalagi kalau Pak Andika kami yakin betul memiliki pemahaman dan chemistry yang sama terkait dengan modernisasi alutsista. Betul tadi kalau disebutkan oleh Pak Sarif Hasan, kita harus dorong modernisasi alutsista dengan anggaran belanja alutsista yang lebih baik. Kita pada saat ini belanja pertahanan kita masih sekitar 0,8%, belum sampai dengan 1%. Idealnya memang 2%-an. Nah, itulah yang secara perlahan, secara bertahap terus kita dorong begitu, dan kita tentu yakin Pak Andika yang diajukan Pak Presiden pada hari ini punya komitmen yang sama dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi 2% kalau seandainya dibelanjakan bukan melulu harus ke luar negeri, tapi bagaimana juga pertanyaan akan kemandirian alutsista kita, Bung Daniel? Itulah yang sekarang sedang didesain oleh Pak Prabowo Subianto ya. Misalnya kemarin Presiden juga menyampaikan ke Presiden Prancis terkait dengan kerjasama pertahanan militer, kerjasama militer dan pertahanan dengan
Prancis. Desainnya kita berharap joint production ya. Bahkan Pak Prabowo mendorong produksinya dilakukan di dalam negeri. Dan itu yang sudah ditandatangani dengan Inggris dan juga dengan Prancis, bagaimana alutsista kita bisa diproduksi, bukan hanya beli begitu saja bawa barangnya ke Indonesia, tapi kemudian teknologinya dan sebagainya itu dibawa ke Indonesia, kemudian diproduksi di Indonesia dengan bekerja sama dengan industri pertahanan kita, yaitu BUMN kita, kemudian diproduksi di sini, kemudian ada alih teknologi. Dan Anda yakin bahwa ini satu ke depan rencana Kemenhan ini? Ya, rencana kita punya kapasitas yang sama dengan luar negeri tersebut. Dan Anda meyakini bahwa rencana Kementerian Pertahanan lewat menterinya Pak Prabowo Subianto ini satu napas dengan calon Panglima TNI yang kemungkinan besar nanti akan menjadi Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa? Kami berkeyakinan seperti itu. Tentu Pak Jokowi sudah membaca kondisi seperti itu, dan Pak Prabowo terus terang punya chemistry yang sangat baik dengan Pak Andika dan punya perspektif yang sama terkait dengan banyak hal. Dan kami yakin ini akan bisa didorong 1 tahun ke depan. Oke. Waktu 13 bulan bukan waktu yang panjang. Bung Ridwan, apa yang paling mendesak harus diselesaikan oleh Panglima TNI yang baru nanti, Jenderal TNI Andika Perkasa? Yang pertama tentu Mas Aiman, tadi yang disampaikan Pak Syarif Hasan ya, tentang kesejahteraan prajurit. Kita tahu track record Bapak Kasat, Pak Jenderal Andika Perkasa ini memang sangat care dengan prajurit di Angkatan Darat. Saya ambil contoh misalnya beliau memberangkatkan langsung Serda Mugianto dari Magelang, seorang anggotanya yang patah kaki dan butuh kaki palsu. Beliau terbangkan langsung ke RSPAD dengan tanggungan biaya pribadi beliau. Dan karakter-karakter beliau yang langsung merespon keluhan dari prajurit di bawah ini, apabila nanti menjadi Panglima TNI, kita harapkan juga akan dikembangkan ke lintas angkatan ya. Jadi tidak hanya di Angkatan Darat, tapi juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Itu yang dan pertama. Dan ini yang paling mendesak menurut Anda, yang pertama ini ya? Ya 100 hari pertama saya kira itu ya. Mungkin kalau kita bicara tentang minimum essential force, belanja alutsista itu kan nggak bisa instan ya, harus ada prosedur yang bertahap. Itu yang pertama, soal internal di TNI. Kesejahteraan prajurit dan militansi para prajuritnya, begitu ya? Ya, itu yang pertama di internal ya. Yang kemudian problem berikutnya tentu permasalahan keamanan dalam negeri, tadi yang sudah disampaikan Pak Syarif Hasan, tentang Papua, tentang sisa-sisa MIT di Poso. Kemudian kemarin juga ada kasus perampokan di Aceh, jangan sampai kemudian melebar kemana-mana, harus segera dilokalisir karena yang menjadi korban anggota TNI juga. Dan ini saya kira insya Allah akan menjadi prioritas pertama beliau, karena beliau juga memahami pasti dinamika yang terjadi di lapangan. Oke, termasuk juga soal AUKUS misalnya yang tengah menghangat. Beberapa waktu lalu kita ingat ada roket mata-mata atau torpedo mata-mata, saya tidak tahu istilahnya, yang kemudian nggak jelas juga sampai sekarang, hilang informasinya. Kita nggak tahu apakah itu terkait dengan perang dingin antara Amerika dan Tiongkok serta Rusia misalnya, atau ada hal lainnya. Apakah ini juga merupakan ancaman buat kita, Bung Ridwan? Tentu Indonesia sebagai satu negara besar, Bang Aiman, kita harus mempunyai kewibawaan dan kemandirian ya. Kita boleh saja negara-negara besar dalam tanda petik berkonflik secara dingin di Laut Cina Selatan maupun di AUKUS, konvensi baru Australia dan beberapa konsorsium yang lain. Ini saya kira TNI juga harus menunjukkan wibawanya. Tidak boleh juga TNI ini terkesan memihak atau menjadi salah satu blok negara-negara yang sedang perang dingin itu. Jadi saya kira begitu, Bang Aiman. Oke. Apakah kemudian dengan terpilih nanti Panglima TNI yang baru, semua tantangan-tantangan ini akan terjawab selama 13 bulan? Pandangan dari Pak Syarif Hasan, silakan. Ya, pertama paling tidak Panglima baru ini akan meletakkan dasar-dasar kebijakan yang betul-betul mengarah kepada, pertama adalah menyangkut masalah kalau kesejahteraan prajurit, itu saya pikir itu bisa segera untuk dilakukan. Yang kedua, menyangkut masalah Papua itu saya pikir bisa segera dilakukan.
kalau menyangkut masalah modernisasi alutsista, itu bisa dilakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada bagaimana untuk melakukan sistem modernisasi alutsista. Nah, yang ketiga menyangkut masalah geopolitik, saya pikir juga mulai sekarang ini saya yakin figur seorang Andika ini kan sangat disegani dan dihormati oleh mitranya dari Amerika Serikat, sehingga apapun kebijakan yang beliau lakukan untuk Laut Cina Selatan tentunya Pak Andika akan didengar. Dan itu saya pikir itu perlu untuk dilakukan. Nah, saya yakin dan percaya dengan peran dari Panglima TNI yang baru nanti ini, saya pikir konflik yang ada di Laut Cina Selatan akan intensitasnya akan menurun, sekalipun karena pada dasarnya kita kan tidak memiliki klaim teritori di Laut Cina Selatan. Kita hanya menginginkan agar konflik yang berkelanjutan di antara Tiongkok dan Amerika dan negara-negara yang adanya klaim teritori itu bisa duduk bersama-sama, dan Indonesia bisa terdepan untuk menginisiasi, mengajak mereka untuk mengatakan ya lebih bagus kita duduk bersama. Kita ajak Tiongkok untuk menghargai UNCLOS, dan dengan demikian tensi daripada konflik yang di Laut Cina Selatan itu bisa Masuk juga jangan ada lagi kapal asing mungkin masuk ke wilayah kita seperti yang beberapa waktu lalu saat Presiden bertanya terkait dengan kapal asing di Laut Natuna, itu tentu juga menjadi perhatian. Terakhir singkat saja Bung Daniel, apa yang menjadi kekuatan, saya harus katakan ya, duet antara Pak Prabowo dengan Jenderal Andika Perkasa? Tadi saya sebutkan ada chemistry yang kuat ya antara Pak Prabowo dan Pak Andika. Ditambah punya hubungan yang panjang terkait dengan penugasan. Kemudian kedua, Pak Andika saya pikir salah satu prajurit yang memiliki latar belakang tadi kami sebut paripurna, selain punya latar belakang operasi yang sangat panjang, di sisi lain juga kapasitas dan latar belakang akademik yang juga mumpuni, sehingga itu akan sangat membantu kerja-kerja duet antara Pak Prabowo dengan Pak Andika. Dalam hal ini ya Pak Andika sebagai pengguna kekuatan, Pak Prabowo sebagai pengembang kekuatan, dan tentu kepala-kepala staf sebagai pembina kekuatan. Dan ini sangat penting untuk terus melakukan penguatan dan modernisasi pertahanan kita ke depan. Baik, terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Lalu ada Pak Syarif Hasan dari pimpinan MPR yang juga anggota DPR Komisi 1. Kemudian Bung Ridwan Habib, pengamat militer dan keamanan. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.